Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk bersama-sama belajar tentang muamalat maliyah, yaitu bagaimana cara kita menggunakan harta yang benar. Karena pada hari kiamat nanti pertanyaan untuk harta itu ada dua, min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dapat dari mana, dipakai buat apa. Menjawab pertanyaan yang pertama itu bukan hal yang mudah. Disitulah yang membuat para salafus soleh kita, mereka semuanya tidak gampang yang namanya menerima harta. Karena kenapa? Karena mereka takut besok kalau dimintai pertanggungjawaban, dapatnya dari mana? Ya. Sebab kalau sampai itu menyangkut hak orang lain, harta orang lain, cara yang tidak dibenarkan, maka tentu di akhirat akan semakin mempersulit keadaan. Disinilah makanya kita perhatikan para salafus soleh, mereka sangat menjaga diri dari harta-harta yang mungkin barangkali tidak sampai haram, tapi mereka khawatir kalau seandainya nanti itu membahayakan keimanan. Diriwayatkan dari Abdullah ibnul Mubarak, suatu ketika beliau itu pengen banget makan bubur. Pada saat itu kemudian ada yang nyumbang atau ada yang mengirimkan bubur kepada beliau, tapi ada yang memberitahukan, wahai Abdullah, yang ngirimin kamu bubur itu adalah si fulan, yaitu salah satu pejabat di negara kita. Maka Abdullah ibnu Mubarak pada saat itu beliau yang sedang sakit, ya, dikirimin bubur, tidak beliau makan, ya, beliau sampaikan kasihkan saja kepada orang lain, ya, sampai akhirnya beliau wafat. Kenapa? Beliau melihat bahwa pejabat pada zaman itu hartanya tidak bersih, ya, hartanya tidak beres. Jadi Abdullah bin Mubarak ini hidup di zaman awal-awal masa Abbasiyah, ya, sehingga beliau melihat sendiri bagaimana sepak terjang khalifah pada waktu itu. Mulai dari Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian dilanjutkan lagi dengan, ya, Al-Hadi, Al-Mahdi, Al-Amin. Beliau melihat, ya, bagaimana cara mereka mengatur negara dan melihat banyak hal yang tidak beres. Maka beliau pun juga tidak mau makan dari harta pejabat pada zaman itu. Ya. Artinya apa? Sangat berhati-hati sekali untuk hal-hal yang dianggap bisa membahayakan keimanan. Ya. Nah, begitu juga kita sebagai seorang muslim juga, kita semuanya sama-sama butuh harta untuk menegakkan kehidupan kita, tapi jangan sampai kita, ya, lupa tentang halal dan haram, ya. Hari ini kerakusan manusia terhadap harta dimanfaatkan oleh para penjahat, Pak. Banyak sekali situs-situs yang dikelola, dikendalikan dari luar negeri, itu semuanya situs-situs penipuan, ya, dan itu yang kejebak, masya Allah banyaknya, Pak. Saya lihat di YouTube itu ada orang yang ketipu 75 juta, ada yang 1 miliar dan lain-lain. Caranya luar biasa, yaitu bagaimana dia ngasih umpan, ya, seakan-akan ini jualan kok, ya, nanti kemudian dapat order, kalau kita kulakan pasti laku, kulakan pasti laku, sampai akhirnya dikasih order yang lebih gede lagi, lebih gede, karena pengen banget dapat untung gede.
semuanya pada jabanin, Pak. Dan ternyata disitulah akhirnya banyak orang yang terkena permainan, ya. Ternyata ada level-levelnya. Awalnya 100.000, nanti bisa diambil kalau sudah 1 juta. 1 juta bisa diambil kalau sudah 10 juta. 10 juta baru bisa diambil kalau sudah 100 juta. 100 juta baru bisa diambil 500 juta. Ya, akhirnya banyak orang yang terjebak dan kemudian ya akhirnya mengalami kerugian. Bahkan yang sangat mengerikan itu ada seorang pengusaha dari Irak, dia itu semua hartanya habis, perusahaannya pun dijual, terakhir dia udah nggak punya duit, ya. Kemudian ada yang ngasih tahu coba jual ginjal, ternyata ginjalnya nggak laku, ya. Dia bingung, saya harus apa lagi? Uang saya tertahan di situ hampir 50 M, tapi nggak bisa diambil kalau nggak bayar dulu 4 M aja, ya. Minjem kemana-mana nggak bisa, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh manusia-manusia zaman sekarang itu kerakusannya tinggi dan kemudian kewaroannya, kehati-hatiannya terhadap halal haram rendah, sehingga sangat gampang sekali untuk ditipu. Makanya ini berhati-hati, masyarakat kita harus diedukasi, terutama orang-orang yang pengen dapat untung gede tapi nggak mau usaha, terutama orang-orang yang pengen usaha tapi nggak mau beresiko, terutama orang-orang yang pengen kaya tapi ya tidak mau melakukan transaksi yang sesuai syariah. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh para penjahat, ya. Terkhusus barangkali yang berbahaya banget ini kalau suami istri uangnya terpisah, independen, masing-masing punya rekening sendiri-sendiri dan bertransaksi sendiri-sendiri. Itu sangat rawan sekali terkena tipuan. Kalau rekeningnya di bawah istri terus, Pak, ya insya Allah sih aman, Pak, ya. Mau ngapain aja kan ribut dulu ya, begitu. Mungkin beda cerita dengan yang masing-masing kerja, masing-masing punya uang. Sangat mungkin sekali akan menggunakannya untuk hal-hal yang berbahaya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Baik, di kesempatan pagi hari ini kembali lagi kita akan melanjutkan jual beli yang dilarang syariat. Kita bahas yang dilarang saja karena selain ini semuanya boleh. Begitu ya. Nah, kita kalau syariat sudah melarang itu pertanda hal yang buruk. Ya. Dan kita bisa menalarnya sendiri karena syariat kita ini sesuai fitrah. Kalau syariat melarang jual beli begini begitu, itu sudah pasti ada masalah. Kalau kita teruskan, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Ya, barangkali orang masih belum mau menerima kalau belum kena masalah besar dari transaksi, begitu ya. Nah, disinilah makanya kita bahas hal-hal yang dilarang terlebih dahulu supaya nanti kita bisa memahami selain itu hukumnya boleh, bebas, kita tidak dilarang lagi. Yang kedua, di antara jual beli yang dilarang itu adalah bai'ul muslim 'alal muslim, yaitu membeli barang yang masih ditawar oleh seorang muslim. La yajuzu lil muslim ayyastariya akhuhul muslim bidha'atan bi khamsatin matalan fayaqulu lahu ruddaha ila sahibiha wa ana abi'uha laka bi arba'ah. Dilarang keras bagi seorang muslim membeli barang milik yang sudah ditawar oleh orang lain lalu kemudian berkata kepada penjualnya, tolong ya barangnya tolong minta kembali biar nanti saya beli dengan harga lebih, ya. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim membeli sesuatu, kita juga sama-sama butuh, maka kita bilang kepada pembelinya, Pak, batalin aja, Pak, sama saya aja, harganya saya tambahin. Nah, inilah yang dimaksud, ya. Berarti dalam bab ini, ya, unsur yang menyebabkan jual beli seperti ini dilarang apa? Pertama, mendolimi orang, yang kedua, nyakitin perasaan orang. Ya, nyakitin perasaan orang lain. Ya, barakallahu. Hal ini tentu seringkali terjadi, ya. Barakallahu. Kama la yajuz ayaqula li sahibi sil'ah
ifsakhil bai'a wa ana astariha minka bisittah. Batalkan jual belimu. Nanti saya akan bayar ya 6 dirham. Kalau tadi dihargai cuma 4, saya bayarnya 6. Ya, supaya dia mau menjual kepada kita. Wa dzalika liqaulihi la yabi' ba'dukum ana bai'i ba'din. Berdasarkan sabda Rasulullah, janganlah kalian menjual ya atau membeli sesuatu yang sudah ditawar bahkan dibeli oleh orang lain. Jadi jangan membeli sesuatu yang masih dalam proses dan belum selesai. Ya. Kalau sudah ada kata-kata boleh atau tidak boleh ya, atau saya jual, tidak saya jual, barulah kita boleh untuk melakukan transaksi. Dan ini tentunya ada banyak sekali bentuknya dalam kehidupan kita. Contoh misalkan ya, kadangkala ada ini ya, makanan. Barangkali ada seseorang yang sangat-sangat ngidam, pengen beli, padahal sudah dibeli oleh orang lain. Maka dia kemudian ngomong, buat saya aja ya, buat saya aja ya. Walaupun orangnya mengatakan ya udah deh nggak apa-apa, itu secara syar'i hukumnya nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena ya ini mendolimi dia. Ya, ini termasuk ya menyakiti perasaan dia yang sudah beli dapat, tapi ternyata itu dibatalkan sepihak gara-gara ada pembeli baru. Seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa juga bentuk yang lain dari transaksi ini adalah misalkan ya, ada suatu barang ya. Misalkan anak kita nangis-nangis, anak orang juga nangis-nangis. Ya, ada satu barang ya, kemudian sudah dibeli sama orang lain. Karena kita sayang anak, akhirnya ya udah ya, Pak, ke saya aja Pak, kasihan anak saya. Nah ini juga sama saja, intinya dilarang keras membeli barang yang sudah dibeli orang atau sudah ditawar oleh orang lain. Hati-hati, mungkin ini menggiurkan kadangkala. Ya, kita sudah jual, sudah laku, ya, akhirnya ada orang beli yang lebih gede, kita layanin. Itu mendolimi, Pak. Wujud lain daripada transaksi terlarang ini adalah sebuah perusahaan sudah menyatakan kami setiap tempat hanya membuka satu distributor. Tapi ternyata ada orang pemodal gede siap belanja lebih gede, dikasih juga. Zolim perusahaan kalau seperti itu. Dan sekarang banyak ya begitu, sekarang nggak peduli orang nyari duit begitu ya. Jadi kadangkala sudah ditetapkan setiap tempat itu satu distributor, itu sehat. Kalau ada yang butuh ke situ aja, perusahaan tetap berjalan, distributor jualan. Ternyata sekarang tidak. Ya, setiap wilayah dulu begitu, di tengah jalan aturan dirubah sendiri. Ya, asalkan punya modal gede, ya, siap untuk membeli sesuai target, maka boleh buka distributor juga. Itu juga jenis apa? Yaitu membeli sesuatu yang sudah dibeli orang lain, tapi apa? Diambil alih. Maka berhati-hati. Tolong kalau peraturan distributor itu seperti itu, ya kita jangan nekat Pak, walaupun modal kita gede. Ya, ini barangkali ya saya cerita karena pengalaman langsung, begitu ya. Ya, dulu di tahun 2012 itu peraturan tegas dari perusahaan mungkin kaos kaki, tidak boleh di sebuah tempat ada 2 distributor. Ya udah kita jalan seperti biasa Pak, nggak pernah lah, karena udah ada distributornya, kita ngambil terus dari situ. Tahu-tahu ya di tahun 2017 ya kita dimasukkan ke dalam sebuah grup yang isinya adalah distributor yang katanya satu wilayah cuma satu. Ternyata di situ ada lebih dari 15. Itu dikarenakan apa? Katanya ya asalkan pokoknya membeli dan jumlahnya besar ya begitu. Makanya distributor yang lama mati. Itu tidak sehat. Nggak sehat ya. Seperti itu. Jadi cara jualan seperti itu jelas tidak sehat. Kita makanya tidak hanya sekedar menerima order.
Ya, tidak hanya sekedar barang kita laku, tapi juga dipikirkan di situ perasaan pelanggan seperti apa dan lain sebagainya. Ya, barangkali kita yang punya barang-barang bagus, lagi proses penawaran, ada yang lain siap membeli, tapi kita belum selesai sama orang pertama, jangan dilanjutkan dulu. Sampai orang yang pertama mundur. Tapi ingat, harganya juga jangan dinaikkan ngikuti harga orang kedua. Ya, yang pertama berani 10 juta, yang kedua berani 15 juta. Jangan sampai loh, jangan begitu. Tadi yang pertama ada yang nawar apa, yang kedua tadi ada yang nawar 15 juta. Ya kalau kamu bisa ngasih lebih banyak ya saya lepas ke kamu begitu. Enggak boleh. Ya, karena harga awal berdasarkan kesepakatan 10 itu udah mau dilepas. Ya, dan ternyata ini Masya Allah, saya lihat di mana-mana seperti itu. Misalkan contoh lagi, beberapa waktu yang lalu saya mau proses untuk mungkin menyewa sebuah tempat tinggal. Pada waktu itu katanya awalnya udah bilang orangnya, ya ini boleh dalam waktu sekian bulan bayarnya sekian. Oke, ya baik, tunggu sebentar nanti biar saya rapatkan dulu sama keluarga. Ternyata tiba-tiba langsung nelpon, waduh ini udah ada yang siap beli, udah ada yang siap untuk menyewa, harganya dia siap lebih gede. Loh kok saya malah dipepet Pak? Kan transaksi sama saya, tiba-tiba orangnya mepet saya, ini udah ada yang siap beli. Itu juga jual beli yang tidak syar'i. Ya, termasuk kalau kita mau belanja marketing perumahan, hati-hati. Wah ini udah laku semua Pak, udah dipesan semua. Ya, ini kalau Bapak ini misalkan nggak mau, udah ada yang siap beli. Ya, itu kadangkala juga hanya sekedar menggertak psikologis kita Pak. Aduh, kalau enggak saya bakalan nggak dapet nih. Karena ternyata kalau saya nggak mau, udah ada yang siap. Saya pernah melakukan hal seperti itu, transaksi seperti itu. Ternyata sampai sekarang rumahnya belum laku Pak. Padahal orangnya gertak saya, kalau ini nggak segera diambil Pak, DP tidak segera masuk, maka ya udah ada yang siap membeli Pak. Ya rumah Bapak ditawar orang, kok dibolehin, orang masih sama saya kok. Itu contoh jualan yang nggak halal tuh ya seperti itu. Ya. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Kita ini dalam persoalan jual beli juga melibatkan perasaan orang. Kita juga melibatkan ya bagaimana cara kita untuk menghargai seorang pelanggan. Ya, makanya jangan sampai belum kelar, belum selesai, tapi ternyata udah dilepas, udah tawarkan lagi kepada orang lain. Jangan sampai. Kalau memang kita nggak mau, bilang aja, maaf saya nggak jual, begitu aja. Kalau ada yang datang kita bilang aja, maaf ya kita nggak jadi, bilang aja nggak jadi, ya. Tapi itu pun ingat, nggak jadi bukan karena ada orang lain. Kalau nggak jadinya karena ada orang lain, berarti ini adalah mendolimi orang babnya, ya. Dan harta yang seperti inilah yang kadangkala akan jadi malapetaka Pak ya, yang kalau kita dapatkan itu ya karena seperti itu. Makanya kita kalau punya duit banyak juga jangan semena-mena, gitu ya. Jangan semena-mena. Jadi mentang-mentang duitnya banyak begitu, udah saya aja udah. Ya. Nanti saya bayar lebih. Oh, enggak boleh. Bukan seperti itu caranya. Ya. Seperti itu. Begitu juga saat kita jadi penjual, juga jangan sampai gara-gara mencari keuntungan gede, akhirnya orang-orang yang belanja biasa kita kesampingkan. Harganya yang kita anggap ya mungkin normal, kita nomor sekian kan. Berhati-hati ya. Kita sudah melihat banyak sekali Pak manusia-manusia yang Allah angkat seketika, tapi juga Allah hancurkan seketika juga usaha-usahanya. Maka kita takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sampai dalam transaksi kita entah jualan dan lain-lain seperti itu. Ya, ini barakallahu fikum, sebenarnya ini berlaku untuk banyak hal Pak. Termasuk nanti kalau dalam bab nikah itu nggak boleh menikah dengan perempuan yang sedang dilamar orang lain. Lah kadangkala ada perempuan-perempuan yang sudah dilamar, tapi ada lagi yang ngelamar dan lebih ketimbang yang pertama. Pertama sih modalnya cinta doang. Yang kedua modalnya banyak ternyata Pak. Ya mobil, sawah, rumah punya dia. Akhirnya yang pertama langsung ditolak mentah-mentah nikah sama yang
Kedua, yang seperti ini juga nggak boleh. Ya, itu dijamin pernikahannya nggak bakal barokah, Pak. Ya, itu jamin nanti dalam rumah tangga uring-uringan mulu itu ya. Seperti itu. Kenapa? Melukai perasaan orang yang pertama. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi makanya orang kaya sekalipun dalam Islam itu tetap dibatasi yang namanya hukum. Nggak bisa semaunya sendiri. Ya, nggak bisa semaunya sendiri. Seperti itu. Ya walaupun ya itu tadi ya, pada prakteknya manusia itu pada seenaknya sendiri juga. Makanya banyak kan ya laki-laki yang terluka, nelongso gara-gara ternyata apa? Yang berjuang kalah sama yang beruang gitu ya. Begitu Pak katanya rumusnya. Saya dengar-dengar orang-orang bilangnya begitu. Yang berjuang masih kalah sama yang beruang. Karena begitu ternyata yang berjuang mati-matian lagi ngumpulin untuk bisa memenuhi mahar dan lain-lain, lagi nyiapin untuk resepsi, diserobot sama yang mungkin barangkali tuan tanah, ya, raja minyak, ya, atau mungkin barangkali ya pemilik batu bara begitu ya. Yang bisa nyerobot aja tahu-tahu yang satu sudah, loh, lah katanya kemarin ya waktu saya lamar katanya ya siap menikah begitu, tiba-tiba mohon maaf maafin saya ya saya nggak bisa karena bapak sudah jodohin saya dengan si fulan begitu. Waduh, itu secara syar'i hukumnya nggak boleh. Ya. Lain cerita kalau itu babnya pacaran, diserobot mah biarin. Pacaran kan bukan akad, ya. Jadi kalau masih pacaran tiba-tiba langsung diserobot, ya itu nggak apa-apa Pak. Ya. Tetapi kan di situ sudah ada akad pacaran nggak ada dalam Islam. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang pacaran lalu kemudian diserobot lain yang lebih serius, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau yang sudah benar-benar serius diserobot sama yang ya misterius, itu yang tidak boleh. Ya, jadi kita ini jagain perasaan juga ya, walaupun itu dalam persoalan transaksi. Ya, jangan sampai ya kita ibaratnya selesai akad tapi ada yang menangis di antara kita begitu ya, itu tidak dibenarkan. Ya, ya walaupun barangkali itu zaman sekarang sih normal aja, emang masalahnya di mana begitu ya. Ya memang sekarang ini pokoknya yang punya uang lah yang berkuasa kan begitu ya. Itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Saya kadang-kala melihat juga di ini Pak, teller-teller bank. Itu kadang-kala kita kalau duitnya pas-pasan Pak, antri Pak, jenengan harus antri itu kalau mau nabung. Tapi bagi yang uangnya banyak Pak, nggak usah antri. Ya, nggak usah ngapain antri begitu. Tiba-tiba aja nyerobot ke depan. Loh, lah ini kan kita masih nunggu, sama-sama nunggu. Lah kok ada yang duluan masuk dalam bab ini, nggak jagain perasaan, mendolimi orang. Ya, seperti itu. Tiba-tiba ada yang maju begitu ya. Nih, saya ya, udah tolong dikerjain gitu. Ditinggal. Loh, nah kenapa yang lain nggak boleh? Ya kalah duit kan ternyata masalahnya ya. Lah itulah masih transaksi diserobot orang boleh asalkan punya duit. Itu adalah contoh ya bagaimana seseorang itu menjual atau membeli barang yang masih dalam proses dengan orang lain. Belum selesai, belum kelar tapi udah diserobot. Jadi intinya dalam Islam bukan ya dalam hal ini kita tidak memakai rumus ya siapa yang ibaratnya ya intinya begini ya, kita tidak mengenal rumus wani piro begitu ya. Ya, tidak ada wani piro dalam Islam. Ya, karena kita juga memperhatikan perasaan orang. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan jualan model lelang, Mbak? Lelang. Lelang kan juga masih ditawar orang, lalu ditawar lagi, gitu ya. Bagaimanakah hukumnya? Itu kalau dalam bahasa Arab namanya al-muzad al-alani. Muzad al-alani artinya adalah penawaran barang ditambah terang-terangan. Nah, para ulama seperti Syekh bin Baz, Utsaimin mengatakan hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena memang orang yang ada di tempat itu belum fix semua. Semuanya statusnya dalam satu penawaran. Berarti boleh kalau lelang. Ya. Saya berani 10 juta, 15, 20, 30 dan lain seterusnya. Itu hukumnya boleh karena semua orang yang ada di tempat tersebut statusnya adalah penawar. Ya.
dan mereka adalah penawar yang tertinggi siapa itu yang akan diterima. Jadi semuanya belum fix. Semuanya belum ada ikatan, Pak. Masih dalam proses apa? Ngomong harga yang cocoknya berapa. Nah, jadi kalau untuk yang lelang maka hukumnya diperbolehkan. Ya, barakallahu. Disinilah makanya untuk salah satu teori marketing menggunakan sistem lelang, ya. Ini supaya para pembeli yang berkompetisi ngasih keuntungan. Mereka sudah ngambil angka terendah tapi tidak rugi. Begitu ya. Misalkan sebuah rumah harga ya normalnya bisa jadi sekitar 300 juta. Maka dia akan lelang dengan harga yang rendah, serendah mungkin tapi tidak rugi. 290 ya. Nanti ada yang membeli 291 dan seterusnya. Itu semua yang ada dalam satu ruangan atau yang berada dalam satu ini Pak, online, maka kita sebut apa? Ini sebagai apa? Sebagai bagian daripada ya hal yang syar'i. Nah, ini yang terbaru lagi emas, Pak. Emas ini lagi rame-ramenya hari ini. Orang lagi berburu emas sampai emas itu nggak ada, Pak. Diantamnya nggak ada, Pak. Ngeluarinnya tinggal dikit-dikit. Saya sampai heran. Itu kemana perginya emas-emasnya orang Indonesia? Bener-bener Pak, habis. Ya, ada yang ngantri dari sejak jam 3, Pak. Dibuka jam 8 udah habis. Ya. Padahal udah datang ke tempatnya, Pak. Ya. Udah datang di tempat penjualan emas, ya, asli untuk antam, habis sampai tempat. Ya. Itu kadangkala juga begitu. Ya, orang-orang kecil mau beli nggak bisa diserobot sama pemodal gede. Sehingga akhirnya ya kalah, telak. Orang kecil nggak mendapatkan barang. Sedangkan orang-orang yang pemodal besar, mereka bisa seenaknya untuk membeli emas kapan aja, bahkan tinggal tidur aja nyampe, Pak. Ya. Sedangkan orang-orang kecil sekarang karena saking banyaknya yang berburu emas, Pak, sampai-sampai nungguin dari sejak jam 3. Nanti setengah 8 tokonya dibuka, itu udah habis, nggak dapat. Udah nggak dapat. Ini benar-benar tidak menghargai ya peraturan tentang customer. Ya. Yang namanya pelanggan itu kan sesuai aturan. Kalau memang bukanya jam 8 harusnya toko masih komplit, Pak. Berangkat jam 8 pun juga sudah habis. Nah, ini berarti juga sama. Barang yang harusnya ditawarkan kepada orang ternyata tidak karena sudah diserobot lewat pintu lain. Nah, penjualan seperti ini menyakiti hati orang. Jangan ya, jangan sampai. Jadi kita jualan, intinya pokoknya jangan sampai diserobot itu kita iyakan gara-gara ya faktor apapun. Yang pertama bisa jadi karena faktor emosional. Ya, oh teman sendiri ya udah duluan, nggak boleh Pak. Teman sendiri pun juga nggak boleh. Ya, seperti itu. Yang kedua, karena ngasih keuntungan lebih banyak, juga nggak boleh. Bahkan seandainya kita itu memberikan ke orang karena lebih kasihan aja, juga nggak boleh. Ya, karena sekali lagi komitmen kita dalam jual beli, ya, itu adalah siapa yang bertransaksi duluan, dia yang harus kita prioritaskan sampai selesai. Dan dilarang merubah sikap di tengah jalan karena alasan apapun. Ya, seperti itu. Supaya kita tidak jatuh dalam apa? Kategori mendolimi orang lain. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW jelas beliau dalam transaksinya tidak pernah yang namanya melakukan seperti ini. Beliau akan tunggu sampai selesai. Kalau kesepakatannya 10 hari, 10 hari nggak bakalan beliau otak-atik. Ya, seperti itu. Karena itu jelas bisa menyakiti hati orang lain. Ya, barakallahu. Begitu juga barangkali kita nih Pak, beli sesuatu mentang-mentang yang beli anak-anak kecil, kita gede. Sudah Bang, saya duluan. Boleh nggak? Nggak boleh, walaupun kita memang lebih gede. Yang lain beli anak-anak kecil begitu. Itu juga mendolimi anak kecil. Ya pokoknya yang masih dalam proses, biarkan berjalan sampai selesai. Jangan diserobot dengan alasan apapun. Apalagi kalau itu pejabat. Dolimnya luar biasa Pak. Ya, kadang-kala kalau pejabat barangkali ya
Ibaratnya naik mobil aja kan nggak mau macet-macetan dan antri Pak ya. Harus dibukain jalan, harus lewat duluan, begitulah. Pokoknya begitu ya. Sebenarnya secara syar'i nggak ada kelebihan seperti itu. Tidak ada kelebihan, tidak ada privilege seperti itu. Ya. Privilege itu hanya dikhususkan untuk yang darurat seperti ambulan, ya, dan lain-lain. Selain itu tidak ada. Ya. Karena yaitu tadi secara urutan syariat ini menjaga betul yang duluan siapa. Jangan sampai diserobot oleh orang setelahnya yang mungkin jauh tertinggal di belakangnya. Hanya gara-gara punya sesuatu. Ya, hanya gara-gara mungkin memiliki sesuatu nilai yang bisa dia tawarkan. Nah, ini jangan. Termasuk kalau jenengan jualan, kalau ada orderan ini cuma 2, 3, yang satu orderannya 10.000. Ya, ini cuma beli 1 pak, 2 pak, ini 10.000 pak. Mana yang kita dahulukan, Pak? Ya tetap aja yang duluan, walaupun cuma 1. Ya, tidak boleh kita untuk ya berbuat dolim kepada yang pertama. Seperti itu. Nah, kadang-kala ya itu tadi ya, kita tuh seringkali tergiur. Saya juga pernah punya pengalaman begitu ya, penjahitnya sudah menyampaikan begitu ya, kalau saya ini hanya menjahit untuk kamu saja, soalnya saya ya pengen model-model baju ini biar tidak dimiliki orang, biar kamu saja yang punya dari saya. Ada pemodal gede Pak, pesen baju lebih banyak ya, akhirnya lama kelamaan kan curiga, kenapa ya kok sekarang setiap order baju telat? Ya, padahal kemarin katanya cuman saya ya, satu-satunya pelanggannya untuk ini, pokoknya tidak menerima yang lain. Usut punya usut, setelah ditelisik, ya Allah ya Rabbi, ternyata ada pelanggan baru dan lebih gede. Ya, disitulah akhirnya ya order dari yang kecil-kecil keteter, sehingga tidak terlayani dengan baik. Ya akhirnya yang kecil-kecil minggir Pak. Ternyata suatu saat saya dengar berita yang gede juga minggir. Ya, nah itulah hikmah bahwa kita jangan mendolimi orang. Ya, karena mendolimi orang itu juga bukan hal yang gratis, pasti berbayar juga suatu saat. Ya, pasti berbayar juga. Jadi jangan ya, kita pokoknya kalau dalam masalah jual beli sesuatu apapun tertiblah. Sesuailah urutan. Belum kelar jangan dilanjutin yang kedua. Belum kelar jangan yang ketiga. Belum kelar jangan yang keempat. Apalagi barang masih dalam proses, jangan dilepas hanya gara-gara ada pihak baru yang lebih siap. Ya, barangkali jangan. Ya, barakallahu ya, kita selesaikan baru kemudian kita lanjutkan. Ini mungkin sekali lagi ya mungkin sayang kalau kita memikirkan keuntungannya. Aduh, ini yang pertama belum selesai, masih proses nawar, ada yang nawar lebih gede. Ya, ujian sebagai seorang muslim, disitulah iman yang akan bicara. Ya, seperti itu. Karena sekali lagi membuat seorang muslim itu ya mendolimi seorang muslim itu adalah bagian daripada apa? Sifat orang kafir. Al muslim akhul muslim. Muslim itu saudaraan. Fala yadlimuhu, enggak boleh nyakitin. Kalau kita nyakitin berarti kita punya sifatnya orang kafir. Ya. Wala yakhduluhu, enggak boleh menelantarkan, membiarkan kena masalah tanpa bantu, enggak boleh. Ya. Wala yakhduluhu, ya, la yadlimuhu wala yakhduluhu. Ya. Wala yahqiruhu, enggak boleh kita ngeremehkan. Ya, seorang muslim, begitu ya. Nah, maka ini mungkin barangkali masih adalah di antara umat Islam yang mempraktekkan. Maka berhenti. Tolong dalam masalah kita entah jualan ataukah sebagai pembeli, jangan semena-mena. Begitu juga kita kalau seandainya menawar, kalau memang kita ini tidak sanggup, cepat batalin. Biar segera dioper ke orang lain. Begitu ya. Biar segera dioper ke orang lain. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita juga mendolimi orang. Ya, misalkan contoh begini Pak, kita kan kadang-kala ke pasar itu kan juga untuk ngecek harga doang ya. Kadang-kala karena mau kulakan nih, mau beli begitu ya. Berapa di sini? 20. Oh ya udah kalau 20 nanti aja deh. Gitu. Saya mau nyari yang lain dulu.
Ya, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian kita nyari di tempat yang lain, ternyata dapat. Ya, harganya ya ternyata cuman 15. Ya. Kita nyari di tempat lain lagi, ternyata ada yang harganya cuma 10. Ya, karena banyak banget perbandingan, Pak. Akhirnya kita ke yang pertama tadi yang katanya bilang nanti balik lagi, nggak balik. Ya, yang kedua katanya mau balik lagi, nggak balik. Itu juga nggak boleh walaupun cuman begitu doang. Ya walaupun kita terbiasa sih di ya perlakukan begitu juga dalam jual beli, tapi secara syar'i nggak boleh. Kamu belum selesai tadi. Bilang aja harganya berapa nih? Ya udah saya nggak jadi. Bilang nggak jadi. Biar dia nggak berharap. Ya. Biar hatinya tidak ngarep-ngarep. Ya. Nah, ini kadangkala kita begitu. Oh ya nanti dulu saya muter-muter dulu. Ternyata dapatnya di sono lebih murah. Nggak jadi di sini. Ya. Nah, ini apa namanya? Seorang muslim itu dalam transaksi harus tegas. Kalau kamu memang mau menawar betul, tawar sampai cocok. Kalau memang kamu memang merasa itu ketinggian dan tidak bisa ditawar, sudah tidak usah. Ya. Nah, begitu juga penjual juga tolong perhatikan baik-baik perasaan konsumennya. Jangan mengalahkan sebuah konsumen atau suatu konsumen untuk konsumen lain yang kita anggap jauh lebih di atasnya. Ini tidak diperbolehkan ya dalam bentuk apapun. Misalkan ini Pak, ada yang punya usaha masakan, warung misalkan begitu ya, usaha makanan. Waktu itu ada orang yang sudah antri 1, 2, 3, 4 beli, belum dilayani. Ada pejabat belok, dilayanin duluan. Dolim nggak? Dolim. Itu mendolimi. Seperti itu. Ya. Nah, maka hal inilah ya. Kita dalam transaksi pun juga masih bawa hati, ya. Jangan sampai benar-benar murni ambisi dan nafsu saja yang bermain. Ya. Jangan sampai ya, barakallahu ya. Mungkin ini dalam transaksi yang lebih besar lagi juga terjadi hal semacam ini. Ya. Ini mau jual beli online maupun jual beli offline ya sama saja kata kuncinya. Tidak boleh menawarkan barang yang masih dalam proses atau menyerahkan barang kepada orang lain padahal sudah sudah dibeli oleh orang lain. Apalagi sampai membatalkan jual beli demi orang lain. Itu hukumnya lebih tidak boleh lagi. Barakallahu ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu barangkali kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Barakallahu. Jual beli dilarang untuk menyerobot ya yang sudah ditawar oleh orang lain. Insya Allah paham nih Pak ya? Paham ya? Berarti seperti ini ya kira-kira model transaksi umat Islam. Ya, tidak boleh asal, tidak boleh ya seenaknya, ya, tidak boleh semena-mena, ya, karena kalau itu melibatkan orang berarti melibatkan perasaan, melibatkan hatinya, dan juga melibatkan ya barangkali mungkin melibatkan kehidupan orang lain, ya, barakallahu. Baik, kita lanjutkan satu lagi yaitu bai'un najas. Jual beli dengan sistem yang namanya najas. Ya. La yajuzu lil muslim, najas itu apa nanti kita perjelas. Sebenarnya secara definisi bahasanya, Pak, najas itu kalau seandainya kita menakut-nakuti hewan buruan biar mereka lari lalu masuk jaring, itu namanya najas. Jadi kan pernah lihat orang nangkep ikan itu yang sebelah sini dipukulin biar ikan yang di sini kabur lari ke sono masuk jaring, itu namanya najas. Atau barangkali yang pernah berburu mungkin barangkali ya berburu ini ya misalkan berburu rusa dan lain sebagainya, caranya bagaimana ya, tempat lokasi yang banyak rusanya ditakut-takutin biar semuanya pada lari kemudian masuk jebakan. Itu bahasa Arabnya najas. Jadi seperti itu. Lah jual beli najas ya begitu itu kira-kira. Gimana biar orang itu masuk perangkap. Nah, ini ya. Jual
kepada orang lain, tapi dengan cara apa? Membuat perangkap, ya. Maka di sini la yajuzu lil muslim ay yu'tiya fi sil'atin syai'an wa huwa la yuridu syira'aha, ya. Wa innama min ajli ay yaqtadiya bihi suwam fayugharrir bil mustari, ya. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, ya, memberikan sesuatu pada barang yang mau dijual, ya, bukan karena mau dijual, tapi untuk ibaratnya ya, untuk menipu atau membuat hal menggiurkan bagi para pembeli, ya. Kama la yajuz ayyakul liman yuridu sira'aha innaha mustarah bikada wa kada kadiban. Termasuk kategori najas ini adalah saat kita bilang, ya, lah ini kamu beli 10, kemarin aja ada yang nawar 20, tapi bohongan, Pak, itu najas. Kemarin ada yang nawar 40, kamu ngasihnya 10 doang, ya, itu jenis daripada najas, ya. Liyugharrir bil mustari, tujuannya untuk apa? Untuk menipu si calon pembeli, ya. Wasawa'un tawata'a ma'a sahibiha amla, entah itu bersifat drama ataukah, ya, apa namanya, bersifat tidak drama, maka hukumnya sama saja, nanti kita bahas, ya. Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan perkataan dari Ibnu Umar, naha Rasulullah anin najas wala tanajasu. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berjualan dengan cara najas, yaitu apa? Memanipulasi suatu harga untuk menipu orang. Wala tanajasu, janganlah kalian saling menipu satu sama lain. Nah, untuk yang najas ini begini loh, Pak. Harga dinaikkan tapi terusannya diskon. Tahu ya? Diskon 70%. Padahal udah dinaikkan 100%. Ya tetap untung sih orangnya sebenarnya begitu ya. Cuman psikologi kita dengar diskon 70% itu gede. Itu yang akhirnya kita mau nggak mau tuh, wah, mumpung murah. Nah, jual beli seperti itu kita sebut najas, ada manipulasi. Kadangkala manipulasinya bisa jadi menggunakan orang lain, endorsement, ya, supaya nanti dia menjelaskan barang ini seindah apa, harganya murah banget atau apalah pokoknya begitu ya. Dengan kesepakatan juga dengan pemilik barang, ya, akhirnya kemudian membuat orang-orang yang mendengar itu jadi, oh iya ya ternyata murah ini ya. Oh, kata itu aja murah. Jadi dia mengkondisikan masyarakat itu seakan-akan melihat itu mah murah, itu mah murah, itu mah murah. Padahal sebenarnya nggak ada murah-murahnya, Pak. Nah, yang seperti itu kita sebut namanya najas. Ya, jual beli yang menggunakan unsur mengelabui apa? Mengelabui pembeli supaya tidak tahu terkait hakikat barang. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh kapitalis zaman sekarang, karena mereka kan usahanya nggak pakai syariat, jadi ya mereka pokoknya nggak peduli, barang yang mereka jual selalu dicakep-cakepin, Mbak, selalu cakep-cakepin, ya, padahal isinya ternyata nggak secakep yang diiklankan. Orang beli itu karena Masya Allah begitu, ibaratnya beginilah, Pak, jenengan bisa bayangkan bagaimana banyak sekali di antara kita itu yang kemakan begitu ya, mungkin barangkali iklan, terutama iklan susu, padahal susu itu kan sebenarnya bukan susu ya, tapi itu gula, cuman iklannya kan susu, minum susu sehat, ya sebenarnya betul minum susu sehat begitu ya, tapi kan maksud minum susu sehat itu kan susu sapi ataukah susu kambing ataukah ya susu kuda, itu mungkin sehat. Ini yang jadi masalah adalah ternyata gula pun dikasih nama susu, ya, sehingga orang itu termotivasi makan susu biar sehat, makan susu biar pinter, begitu ya. Kalau iklan zaman dulu sih begitu, ya, makan ini biar jadi tambah cerdas dan lain sebagainya. Tapi hanya satu kata, itu semuanya untuk mengelabui orang biar mereka semuanya keluar dari sarangnya lalu masuk jebakan.
Hati-hati, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, termasuk jenis najas ini apa? Ya, jualan tapi nipu. Contoh misalkan dia jual makanan, Pak, nasi goreng murah, minumnya yang mahal, Pak. Tahu amat dia kalau nasi goreng itu pedes, orangnya mesti seretan ya. Jadi minumnya yang dimahali, nasi gorengnya normal memang harganya, tapi ternyata minumnya satu botol 10.000, masya Allah. Ya, seperti itu. Disinilah kita bisa melihat bahwa ternyata praktek-praktek curang dalam jual beli itu juga sudah lumayan membudaya di tempat kita. Ya, yang pertama, jadi bentuk najas itu apa, Pak? Si penjual ngomong sendiri, ini kemarin ditawar 40 nggak saya lepas, buat kamu udah deh 30 aja deh. Itu najas. Atau yang kedua, misalkan dengan beli sebuah tempat begitu, nggak apa-apa deh buat penglaris, ini mah nggak nyari untung ini mah, begitu ya, buat penglaris. Ya kayaknya kita tuh ngerasa kayak sedang diistimewakan, Pak, padahal orangnya udah untung, tapi bilangnya penglaris. Ya, untuk pemantik biar laris begitu ya, termasuk kategori najas, itu mempengaruhi psikologi pembeli, begitu ya. Termasuk kategori najas, menulis harga tapi tidak sesuai fakta, ya, tapi itu dipakai oleh kapitalis. Harganya 3.999.000, itu nyari uang 1 rupiahnya, terus gimana kembaliannya, Pak? Kan juga nggak mungkin. Bilang aja 4 juta kelar, tapi orang baca 4 sama 3 itu tetap lebih murah 3, walaupun 3.999.999 tetap lebih murah ketimbang 4 juta, begitu ya. Angka 4-nya lebih gede. Itu termasuk najas, menggiring manusia biar beli sesuatu dengan cara menipu, biar masuk jebakan. Ya, nah ingat ya, kita jualan nggak boleh kayak main perangkap. Aduh, udah terlanjur belok, kalau nggak beli nggak enak. Jangan, ya. Orang kalau seandainya nggak mau beli, nggak usah kita suruh untuk beli. Nah itulah, Pak, termasuk najas ini di jalan-jalan biasanya, Pak, ya. Duku 15.000, masya Allah belok, ya. 1/4 kecil banget, Pak, di pojokan. La haula wala quwata illa billah. Ini belum kaya aja udah kapitalis ini ya. Ya gimana usaha mau barokah, orang belok nggak enak beli, orang beli nggak enak, nggak mungkin barokah. Orang kan nggak enak udah terlanjur belok, nanya-nanya harga, masa nggak jadi beli. Makanya kalau menurut saya lihat toko-toko yang eksis dan ramai itu yang berani nyantumin harga, tulis saja harganya berapa, orang belok udah siap, dan jangan dimanipulasi, ya, seperti itu. Ini memang cara memanipulasi begitu. Kadang-kala ada yang lebih serem lagi nih, najas itu. Toko atau mungkin barangkali minimarket itu ngasih promo, wah minyak murah, beras murah, bla bla bla. Kita ke situ gak ada barang, Mbak. Lah udah terlanjur masuk, masa keluar lagi nggak bawa apa-apa, kan juga nggak enak. Jadi di situ ternyata tulisan itu cuma buat itu tadi, Pak, mengeluarkan orang dari sarangnya, buat ditangkep di tempat. Jualan seperti itu tidak akan barokah, tidak akan mendatangkan kebaikan buat kita. Hati-hati. Tapi ya itulah, secara praktek ternyata begitu model manusia. Ya, saya heran ditulisin ini minyak goreng murah, ya semua orang pengen dong beli. Giliran belok barang nggak ada, udah terlanjur masuk, minimal beli minum. Kalau nggak beli masa keluar masuk doang nggak bawa apa-apa begitu ya? Ya sebenarnya kita sebagai seorang muslim ya nggak apa-apa, bebas, nggak usah malu, nggak usah segan, nggak usah sungkan. Ya, orang jual beli itu adalah sukarela, nggak rela, nggak usah jual, nggak usah beli. Itu yang paling aman buat kita. Nah itu bagian daripada najas, jebak orang, jebak. Di antaranya lagi ada yang model menggunakan orang lain, ya. Jadi kalau pas lagi ada lagi nawar, harganya berapa, Pak? 10. Murah banget itu. Nah, tapi kalau kali ini pakai tawatu, pakai kong kali kong, Pak. Ya, ada pihak lain yang bagian manas-manasin. Tadi yang bagian ngeluarkan dari sarang biar masuk jebakan. Ada yang seperti itu. Wah, itu murah banget tuh. Saya beli di sono kemarin dapatnya aja sekian, padahal bohongan. Ya.
Nah ini berhati-hati ya. Kadangkala mau jebak orang itu ya macam-macam pakainya. Pakai ayat Quran juga bisa nggak? Bisa. Jualan madu, tempelin surat An-Nahl 30, gitu ya. Seperti itu, tempelkan. Ya. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada lebah, buatlah rumah di gunung-gunung. Ya. Dan kemudian yakhruju min butuniha, keluarlah dari perut lebah itu apa? Minuman yang bernama madu yang menjadi obat. Seperti itu, ditempelkan, dibungkus madu. Ya, kita kan otomatis yang beriman betul sama Quran, ya pasti akan mantep banget lah beli madu begitu ya. Padahal ternyata madu itu yang murni sangat-sangat jarang sekali, Pak. Karena madu itu banyak juga yang ternyata gula. Murni gula ya, asli gula yang benar-benar ditaburkan di tempat lebah. Lebahnya akhirnya nggak kemana-mana Pak, di rumah mulu menghasilkan madu. Makanya jangan heran, kadang-kala loh, habis minum madu kok gula darah jadi tinggi ya. Ini bukan salah madu, ini masalahnya madunya ini, ya benarkah yang disebut madu itu adalah madu begitu. Makanya madu kalau yang asli harganya sangat mahal, ya. Madu yang asli ya harganya benar-benar tinggi, ya. Sedangkan kalau madu-madu yang seperti itu, itulah yang harganya ya kadangkala di bawah standar. Itu juga menamai sesuatu madu padahal bukan madu, najas. Bikin orang semangat beli padahal sebenarnya sedang apa? Dijebak. Dijebak sesuatu. Ya, makanya kita jualan juga dengan sejujur-jujurnya saja. Ya, barang yang kita jual apa tidak usah ya, tidak usah kita beri nama atau tidak usah kita labeli sesuatu dengan label yang jelas-jelas itu tidak ya, tidak benar secara faktanya. Dan ini banyak ya, banyak manusia yang ternyata tidak peduli soal hal ini. Ya. Apalagi zaman sekarang ya, zaman online seperti ini jelas antara video, gambar sama kenyataan seringkali berbalik ya 180 derajat dari aslinya. Maka juga kita perlu untuk waspada ya. Jangan sampai apa? Kita melakukan praktek yang seperti ini. Jangan jebak orang intinya. Jangan bikin orang masuk perangkap. Ayo beli enggak kamu? Ya, seperti itu. Jangan. Ya. Ada orang mau beli, suka, belilah. Ada orang nggak suka, jangan dibeli, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya seperti itu. Ya walaupun kadang ya begitu tuh ya orang sekarang. Kalau sampai seandainya kita itu datang ke sebuah tempat Pak, cuman lihat-lihat doang dan sebagainya itu kayaknya kita keluar lagi itu kayaknya dilirik Pak ya. Mata orangnya itu kayaknya item-itemnya sama-sama ke sebelah semua begitu ya. Karena ngelihat kita apa? Cuman lihatin doang, cuman pengen tahu doang dan lain-lain. Ya, sehingga akhirnya ya orang besok lagi mau belok ke situ jadi tidak enak, tidak nyaman. Ya, barakallahu. Jadi jangan menggunakan yang seperti itu. Sama saja mau usaha apapun juga jangan pakai sistem najas. Jangan jebak orang. Ya, ada lagi yang saya itu heran itu. Orang jualan seblak, Pak. Seblak itu kurang apa coba? Ya barang sangat umum ya. Ya kok juga pakai najas itu gimana coba? Topping Pak, semuanya murah. Yang mahal kuahnya Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi orang lihat seblak kan kuahnya yang paling penting. Ternyata kuahnya yang mahal. Ya, saya mikir justru kuahnya gratis. Yang beli tinggal toppingnya. Toppingnya kita ngambil sendiri, ternyata ya kuahnya mahal, bayar ternyata. Masya Allah. Ya mungkin nggak mahal dalam artian mahal banget, bukan. Tapi ya kok ada ya ternyata usaha yang begini nih. Ya, seperti itu. Jadi itu juga sama aja, itu babnya adalah bab najas. Jadi jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan bikin orang masuk dalam perangkap jual beli kita sehingga dia tidak bisa keluar sebelum membeli. Waduh, itu jangan dilakukan. Ya, jangan melakukan itu. Ya, itu jelas kita sebagai konsumen rasa yang timbul dari najas itu perasaan nggak nyaman. Ya, sebagai konsumen kita pasti merasa nggak nyaman banget.
nggak enak, ya, karena ngerasa apa? Aduh, udah terlanjur ini masuk jebakan kita ini dan lain-lain begitu ya. Gimana nih ya caranya biar lepas dan lain sebagainya. Itu semuanya mungkin dalam hal yang lebih gede lagi bisa jadi itu adalah usaha rumah, bisa jadi dalam usaha tanah atau kendaraan dan lain sebagainya, juga menggunakan sistem najas ini, yaitu membuat perangkap biar orang terjebak di dalam ya sistem ya jual beli yang kita buat nggak enak sebelum keluar tanpa melakukan transaksi. Baik, mungkin demikian barangkali jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan mungkin barangkali. Oh ya, Pak Fiku. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai profesi iklan yang menggunakan video maupun kamera, dia seorang itu biasanya dia mempunyai keahlian bagaimana sudutnya itu diambil. Oh ya betul. Sebetulnya barangnya biasa saja, tapi dengan sudut pengambilan dan pencahayaan yang bagus, maka barang itu bisa menjadi bagus. Betul. Itu apakah termasuk najas? Kemudian yang kedua, membuka seperti warung makan, misalnya warung kopi. Nah itu pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu yang datang ramai, tapi sebetulnya itu adalah angka penontonnya semuanya. Oh. Apakah itu juga termasuk? Barakallahu. Baik. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, ya, betul ya. Zaman sekarang ini untuk desain grafis itu lagi maju-majunya, Pak. Itu loh, saya pernah bilang ke jenengan ya. Teman saya itu ngerekam selokan. Selokan, Pak. Selokannya dia depan rumah. Ya. Asli itu tempat kotor menjijikkan. Dia rekam, ya. Setelah dia rekam dikasih sound belakangnya, Pak. Ya, dikasih sound lumayan sedih. Terus habis itu dikasih caption, tulisan. Habis itu diupload. Wah, itu suasananya kayak di Swiss, Pak. Padahal selokan depan rumah, Pak. Tapi benar-benar penampilannya Masya Allah kelihatan tanpa air yang ada kerlap-kerlip, ya, pantulan cahaya. Ditambah lagi soundnya yang mendukung, ditambah lagi ada caption yang menyentuh. Masya Allah, keren banget. Padahal itu selokan. Karena pinter banget ngambil sudutnya jadinya seperti itu. Ya. Nah, begitu juga ternyata dalam bab jual beli. Sekarang ini ada mini studio. Jadi kita disuruh beli kotakan kecil, Pak. Itu nanti di dalamnya barang-barang itu bisa kita buat bagaimana biar lebih terang dari aslinya, lebih jelas, lebih cakep, lebih menonjol. Ya, sisi-sisi tertentunya itu juga akhirnya ada. Nah, tapi yang jelas kalau kita perhatikan, ya, perilaku orang jualan zaman sekarang ini memang menunjukkan kualitas moral yang cukup rendah. Mereka itu memang suka banget yang namanya jualan itu pokoknya yang dijual kelihatan. Dan orang-orang akhirnya kadang-kala nggak apa-apa lah, cuman harganya juga nggak mahal-mahal banget. Jadi kalaupun ya barangkali rugi-rugi dikit nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak rela, cuman karena mungkin dia anggap nggak terlalu gede, ya sakit hatinya nggak banget gitu aja loh, Pak. Nah, itu termasuk bagian daripada najas, menjebak orang dengan iklan, ya, menjaring orang dengan iklan, seperti itu. Makanya kalau seandainya kita ini hidup di dalam suasana yang transaksinya Islami semua, Pak, iklan-iklan itu nggak ada yang nggak jujur. Makanya saya sudah pernah menyampaikan ke jenengan, di Jepang itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu salah satunya menetapkan apa? Kalau seandainya bungkus makanan itu ada gambarnya makanan, gedenya, warnanya harus persis sama aslinya, Pak. Nggak boleh buat iklan, misalkan ini keripik tempe. Wah, di situ gambarnya ada gambar apinya, misalkan begitu ya. Terus ditambahin barangkali ya keripik tempenya gede banget, padahal isinya kecil-kecil. Itu bisa persoalkan itu kalau di Jepang. Nah, untuk Indonesia karena nggak punya undang-undang perlindungan konsumen yang sensitif itu, makanya jangan heran kadang-kala, Pak, ada makanan ciki-cikian itu, Pak. Wah, bungkusnya segede gini, Pak. Dalamnya isinya 4 biji. Astagfirullahaladzim.
Ini jualan angin, Pak. Ya, asli jualan angin ini. Itu adalah contoh yang namanya najas itu ya seperti itu salah satu modelnya. Ya, membuat kita itu benar-benar ya termanipulasi cara berpikir kita, beli lalu kemudian nggak ada gunanya. Yang kita beli ternyata bukan seperti yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Termasuk juga sekarang ini ada istilah lagi, Pak, kalau di itu ya, di dunia jual beli online, racun namanya, Pak. Racun itu adalah adanya iklan atau tren yang membuat orang pengen beli padahal nggak butuh. Harus beli karena tuntutan fashion, mode dan lain-lain. Itu disebut namanya racun. Ya. Mungkin barangkali yang terkenal racun apa, sering ya dengar istilah racun. Jadi orang sekarang itu bahasanya begitu. Waduh, saya udah kena racun ini, ya. Akhirnya beli ini begitu. Untuk membahasakan betapa mematikannya marketing zaman sekarang. Nah, itu semuanya juga nggak diperbolehkan ya. Jadi untuk memperindah suatu angle atau suatu sisi demi memperindah barang tidak sesuai aslinya nggak boleh. Nanti sebenarnya ada di sini ada jual beli yang namanya tadlis ya, dilarang juga. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau pernah mau transaksi membeli sekarung kurma. Beliau lihat atasnya, cakep semua, Pak. Lalu beliau kemudian buka. Bawahnya ternyata udah pada penyok-penyok basah. Rasul nanya, ini yang bawah kenapa? Kok basah-basah, atasnya kering-kering, bagus-bagus. Kata orangnya, kemarin kehujanan Rasul itu yang bawah. Yang atas saya kasih yang baru, biar kelihatan cakep. Ya, jangan menipu. Ya, la khilabah. Jangan nipu orang. Ini babnya ternyata bab penipuan. Menampilkan sudut-sudut yang cakep, menyembunyikan sudut yang tidak terlihat oleh orang lain. Makanya jual beli yang jujur, ya, itu salah satu fungsi dan manfaatnya adalah untuk kelangsungan usaha kita, Pak. Biar kita tetap jalan. Kalau kita menipu sekali, orang kapok, nggak akan kembali kita ke selama-lamanya. Ya, cuman ya manusia zaman sekarang itu tadi ya, ditipu pun ya masih balik, Pak. Ya, ditipu aja masih balik, belum kapok. Ya, persis seperti yang pernah saya ceritakan itu. Ya, bagaimana awalnya ditipu keledai bisa ngeluarin emas. Ya, dibeli, ternyata belum kapok, Pak. Ya, datang ke rumahnya marah-marah, ternyata pada waktu itu dia pura-pura bunuh istrinya lalu dihidupkan lagi dengan tongkat. Tongkatnya dijual laku lagi ternyata, Pak. Itu bohongan. Habis itu setelah itu juga kemudian dilanjutkan lagi. Ya. Setelah tongkatnya kemudian ditangkap lagi. Dia lari ke laut. Ya. Waktu di laut pada waktu itu ya, dia udah beli ikan dari pasar. Dia lari ke tengah laut karena dikejar masyarakat, Pak. Kemudian setelah itu dia pura-pura balik arah, ya, sambil mengatakan, "Waduh, capek di sono ikannya banyak banget." Dia bilang begitu. Ya, orang sekampung semuanya ngejar dia. Pada saat itu, "Di mana kamu dapatnya begitu?" "Di sono ikannya lagi pada nongol semua tuh." Ya, seperti itu. "Emang iya?" "Lah ini saya dapat, saya nggak bawa pancing, nggak bawa apa-apa." Kemudian orangnya balik, masyarakat gitu, "Emang bener ya?" Masyarakat ke sono sapu ombak. Sekampung ketipu semua. Coba ini ya. Ya itulah psikologi masyarakat zaman sekarang. Ditipu berkali-kali juga nggak kapok, Pak. Nggak kapok juga. Ya, makanya sekarang ini usaha sudah nggak lagi memperhatikan perasaan orang. Terserah seperti apapun, yang penting pokoknya apa? Yang penting laku untung. Betul ya? Jadi kita dilarang keras memperindah suatu barang melebihi aslinya. Kalau normal nggak apa-apa, Pak. Benar-benar kita foto apa adanya nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kita percakap melebihi aslinya, kita telah melakukan penipuan, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya itu tadi menciptakan suasana biar teman-temannya hadir semuanya kayaknya, rame banget, ya. Atau mungkin barangkali dibuatin grup WA, ya. Oh ini pelanggan kita semuanya, teman semua ternyata ya. Kita doang aja yang nggak teman masuk, begitu ya. Nah, itu apakah termasuk? Jelas. Ini adalah merupakan bagian daripada kerjasama untuk menipu orang. Dan ini paling banyak tahu di mana? Negara yang paling suka seperti ini salah satunya negara Korea, Pak. Salah satunya. Cara mereka berjualan begitu, cara mereka bermuamalat begitu.
Jadi kadang-kala ada pernikahan, Pak, itu orang kalau nggak ngerti, wih rame banget ya, ini kayaknya orang penting. Bukan, itu orang nggak penting, tapi duitnya banyak. Karena ternyata di Korea itu menyewakan tamu undangan. Coba. Jadi yang disewakan bukan hanya dekorasi, bukan hanya ya pelaminan, bukan. Tamunya pun disewakan, Pak. Jadi jenengan kalau seandainya perlu biar nanti pernikahan anak saya meriah, ya, maka nyewa orang biar datang. Naudzubillah min dzalik. Itu juga ternyata terjadi ya. Itu padahal tidak dengan transaksi tapi juga menggunakan itu. Nah, begitu juga dengan transaksi, maka itu seringkali kita melihat. Maka hati-hati jenengan kalau melihat orang jualan online, biasanya yang di bawahnya itu pada komen. Oh ya itu murah banget. Oh ya saya sudah pernah nyoba. Oh ya ya. Padahal itu satu akun, Mbak. Ya. Satu orang beda akun. Itu pun ada di tempat, makanya kadang HP-nya ada 50 di satu ruangan. Itu hanya untuk menciptakan suasana apa? Oh ya semua udah pada beli, semua udah merasakan manfaatnya, tinggal kamu doang yang belum. Nah itu adalah bagian daripada penipuan atau najas, maka juga dilarang secara syariat. Jadi intinya jual beli itu kita disuruh jujur, polos apa adanya, ya. Jangan melebih-lebihkan barang yang kita jual daripada kenyataannya, ya. Nah, mudah-mudahan mungkin barangkali ini bisa membuat kita lebih bersih lagi dalam transaksi. Ingat ya, inna tijarata, jual beli itu seringkali ya diwarnai oleh berbagai hal yang tidak baik. Ya, maka bersihkanlah ya, fasyubuha bisodaqoh. Bersihkanlah dengan mungkin banyak sedekah dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya kita nggak sadar. Tapi kalau kita sadar betul mendolimi orang, nggak bisa dibersihkan dengan sedekah. Ya, dia harus bertaubat dan tidak lagi mempraktekkan kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan wa baraka fikum. Mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.